Saya izin hanya memberikan sebenarnya ini materi untuk untuk bunda pautnya. Nanti kalau untuk ini kan sebagian besar berarti ibu guru ya, benar ya? Ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ini bukan untuk ujian kok. Ini supaya untuk memperkenalkan saja. Materi ini sebetulnya untuk pokja bunda pautnya, untuk bunda paut kabupaten. Artinya kalau bunda pautnya mau kerjasama dengan UNICEF, seperti apa langkah-langkahnya ini nanti kami sampaikan. Nah, khusus untuk ibu-ibu guru, kalau kebetulan istri saya ngurus PAUD juga di Yayasan Pendidikan Telkom, dia selalu panggilnya tuh bunda, bener ya? Bunda-bunda PAUD ya. Nah, untuk bunda-bunda, untuk ibu-ibu guru, nanti saya akan sedikit saja kasih yang namanya modul ajar. Nah, modul ajar ini sebetulnya yang lebih penting untuk ibu-ibu punya. Jadi ibu-ibu ngerti, kita bikin PAUD itu apa saja yang harus kita tanamkan. Yang kita sebut jati diri itu apa, yang kita sebut bermain sambil belajar itu apa, lalu bagaimana membiasakan. Pembiasaan itu dalam satu semester itu apa aja, kapan ngasih obat cacing, kapan periksa kuku, segala macam. Ada nggak yang sudah melakukan jadwal semester ada pembiasaan dengan kesehatan? Ada nggak yang di satuan PAUD-nya udah ada jadwal kasih obat cacing gitu? Ada nggak di kita yang sekarang hadir? Ada? Belum ada ya? Nah, itu bagian dari yang disampaikan Pak Sem tadi, nanti bagian dari yang penting ibu-ibu mulai. Kenapa kalau saya tanya sedikit pengantar sebelum ke materi saya, kenapa penting kita kasih obat cacing buat anak-anak yang PAUD? Boleh Ibu, menurut Ibu kenapa Bu? Perlu dikasih obat cacing buat anak-anak? Supaya perkembangan tidak terganggu. Terus kenapa? Kira-kira. Kalau Ibu kenapa Bu? Menurut Ibu perlu nggak dikasih obat cacing anak-anak? Kenapa Bu? Mengenai kesehatan mereka dengan program stunting juga ya, jadi kesehatan supaya tidak terganggu ya, stunting gitu ya. Tahu nggak kira-kira penyakit apa yang paling sering diderita oleh anak usia dini, yang paling banyak ditemukan di puskesmas? Sakit apa? Sakit perut. Kenapa sakit perutnya? Mungkin karena cacingan. Kenapa bisa cacingan kira-kira? Ya, tidak cuci tangan sebelum makan. Siapa yang di PAUD-nya udah disuruh untuk cuci tangan sebelum makan? Siapa? Semua berdoa. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu yang ibu-ibu perlukan nanti ya, hal-hal teknis. Hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, Rabu dan segala macam. Siapa yang PAUD-nya buka 5 kali dalam seminggu, 5 hari dalam seminggu? Ada? Kalau ibu berapa hari dalam seminggu? 5 hari. Berapa jam sehari? 1,5 sampai 2 jam. Oke. Yang lebih dari 2 jam ada? Ada. Ibu berapa jam di PAUD-nya satu hari? 1 jam. 1 jam sampai 2 jam. 1 minggu berapa hari? 5 hari juga. Nah, kira-kira kalau saya mau nanya, pas anak-anak nyampe ke PAUD itu disuruh ngapain pertama kali? Kalau di tempat ibu disuruh apa? Misalnya ini hari Senin gitu, biasanya itu nyampe ngapain? berbaris dulu. Berbaris. Anak-anak sudah datang, kita berbaris dulu untuk kegiatan upacara. Terus setelah itu? Setelah upacara kita masuk bersama, kita berdoa, kita kegiatan keluarga. Oke, bagus. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh yang perlu dibuatkan strukturnya. Mana struktur yang namanya pembiasaan, mana yang struktur disebut dengan pembelajaran. Ya, jadi ada yang di PAUD-nya udah diajarin baca nggak? Ada. Mengenal huruf. Kalau baca ada. Baca tidak. Ada yang udah suruh menjumlah. Ada. Ada. Disuruh jumlah 1 tambah 1 berapa? Ada yang udah gitu? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum baca? Kenapa belum menjumlah? Kenapa? Hanya mengenal, namanya praliterasi
pranumerasi. Nah, nanti saya akan masuk ke sana ya. Tapi sedikit saya, karena ini saya kira tadinya untuk bunda-bunda, kami ingin memperkenalkan UNICEF itu siapa dan apa yang kami sudah lakukan ya. Nah, ini yang kita sudah lakukan. Jadi tadi Ibu, kita sudah dari ya, di slide selanjutnya Pak, izin. Pak. Maaf. Tinggal ya. Oke. Nah, ini kita dari 2021-2023 ada di 5 provinsi ya, sudah ya, ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Sarmi. Di tahun 2023 khusus itu kita hanya ada fokus di Sarmi. Jadi selama Bapak dan Ibu berkegiatan di Sarmi, harusnya ini sudah tahu ya soal materi-materi PAUD HI ya, PAUD Holistik Integratif. Kalau di nomenklatur pemerintah namanya PAUD berkualitas ya. Nggak usah dihafal, nggak usah yang penting dilakukan. Dilakukan. Nah, jadi salah satu ciri PAUD berkualitas di situ ada yang namanya layanan esensial lainnya. Ya, layanan Kalau di PAUD biasanya anak-anak diajarin apa aja? Apa itu? Mengenal huruf tadi ya, mengenal angka, apa lagi? Ya, warnai, terus gerak dan lagu, apa lagi? Mengenal bentuk, nah suara, nah itu layanan utama. Kalau ngasih obat cacing tadi itu layanan utama tidak? Tidak, itu layanan tambahan, layanan esensial. Nah, PAUD HI, oke. Kalau dicek akte kelahirannya ada nggak setiap tahun itu ada yang cek akte kelahiran anak-anak nggak? Ada? Tidak ada. Nah, itu namanya layanan esensial lainnya. Nah, yang kita lakukan, yang UNICEF lakukan di 5 provinsi ini, di kabupaten-kabupaten ini namanya PAUD HI, PAUD Holistik Integratif. Dasar hukumnya apa? Yang disampaikan Ibu Ketua Panitia tadi, Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013. Nah, kalau ini mungkin nanti keluar di pertanyaan pretest, mungkin bocoran satunya. Nah, astaga. Terlalu jauh kan? Minta maaf ya Pak ya, saya minta tolong dibantu. Nah, di slide selanjutnya ini yang Bapak dan Ibu, yang Ibu-ibu bisa laporkan ke Bunda PAUD. Kalau mau bekerja sama dengan UNICEF, ini ada 2 cara. Ada 2 cara. Ya, yang pertama kita langsung dengan Bunda PAUD-nya, biasanya dapat hibahnya dari Dinas Pendidikan atau bisa juga dari DP3A. Ada bisa juga dari Dinas Kesehatan, tapi jarang, tapi seringnya dari Dinas Pendidikan. Yang kedua, kita bisa dengan mitra. Nah, saya pikir yang kayak gini-gini nggak usah dihafal karena nggak terlalu berkaitan sama tugas guru. Tugas guru kan ngajar ya. Nah, tapi kalau Bapak, ada yang anggota Pokja PAUD nggak di kabupaten ini? Ada yang anggota Pokja nggak? Ada Pokjanya nggak? Ibu anggota Pokja? Oke. Biasanya di Pokja ngapain Bu? Ya? Di distrik ngapain Bu? Untuk sementara ini kami belum ada kegiatan. Belum ada kegiatan. Kalau bikin anggaran terus nanti keliling ke PAUD lain monitoring itu ada nggak yang pernah? Ada Bapak Ibu? Ada ya. Nah, jadi ini kalau misalnya kami bekerja dengan Pokja Bunda PAUD, maka nanti akan ada yang namanya gugus ya, pembentukan gugusnya. Jadi ada Pokjanya. Nah, baru nanti Pokjanya itu biasanya kami akan bantu untuk yang namanya pelatihan-pelatihan, buat anggaran, buat rencana tahunan. Terus kita kasih yang namanya APE ya, alat permainan edukatif. Di Sarmi harusnya tahun besok ini ada 20 PAUD lagi, kemarin udah 25 PAUD, besok 20 PAUD. Ibu udah dapat?
Belum sempat ya, semoga tahun ini ya. Nah jadi kemudian ada monitoring dan evaluasi yang disampaikan Pak Seth tadi. Itu Bapak dan Ibu nanti inti monitoring dan evaluasi itu bukan untuk mengawasi. Oh ini baru udah diajari, nih gimana nih hasilnya, bukan gitu. Tapi ketika Bapak dan Ibu sudah diajari, mana yang udah ngerti, mana yang belum ngerti, itu gunanya sebenarnya. Ya, jadi bukan untuk menghakimi. Oh kamu udah bayar ini, berapa enggak? Nah, bukan itu pesannya. Pesannya adalah setelah kita dilatih, apa yang kita sudah lakukan, gitu ya. Nah, makanya penting. Nah, di slide selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pesan bahwa kira-kira begini perbedaannya ya antara provinsi dengan kabupaten kota. Jadi tapi lagi-lagi karena Bapak dan Ibu adalah guru PAUD, saya pikir saya nggak usah bahas ini, nggak usah bahas detail-detail ini. Tapi kira-kira kalau Pokja provinsi sudah mau bergerak, doronglah Bunda PAUD kabupatennya untuk bergerak juga, begitu ya. Supaya apa? Karena nggak semua itu bisa dikuasai provinsi. Misalnya ini pemilihan PAUD percontohannya. Kan provinsi nggak mungkin tahu, nggak bisa, oh kita pilih yang itu aja, nggak bisa gitu kan. Jadi harus bekerja sama dengan Pokja PAUD kabupaten. Selanjutnya Pak, ini yang sudah kita lakukan. Nah ini penting sekali kalau kita datang ke sini bayar sendiri-sendiri, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bisa tapi mahal, betul kan? Ya kan? Nah kan ada anggarannya. Makanya kami selalu mengusulkan kepada bunda-bunda PAUD di kabupaten masing-masing. Kan umumnya kan istri Bapak Bupati, betul ya? Kalau nggak istri Bupati, kalau nggak istri Bupati, istri Wali Kota kan? Nah itu bisa kasih bisik Pak. Malah begitu Pak, PAUD ini dikasih biaya begitu kan? Nah jadi ini yang sudah kita lakukan. Misalnya coba Bapak dan Ibu lihat, yang paling banyak ngasih uang di mana itu ya? Mana yang paling banyak ngasih uang? Banian ya, 10 miliar 1 tahun kemarin gitu ya. Karena memang kebutuhannya kelihatan. Jadi mulai dari pengadaan APE, buku, pelatihan dan seterusnya gitu. Dan memang kesana mungkin lebih mahal. Di Sarmi itu terima kasih ada 1,8 miliar kemarin yang udah di ini. Jadi artinya kalau bermitra sama UNICEF biasanya kita mendorong supaya nanti itu Bapak dan Ibu juga dapat, bukan untuk nambah gaji, bukan, karena tidak semua hal itu selesai dengan gaji nambah, enggak semuanya, studinya semua nggak bilang begitu. Jadi supaya meningkat itu apa? Bapak dan Ibu pernah dengar nama Susi Pujiastuti? Pernah ya? Dia tuh tamat apa sekolahnya? SMP, cuma SMA terus drop out. Bapak dan Ibu ada nggak yang tamat SMP di sini? Susi Pujiastuti jadi apa? Jadi menteri ya. Jadi maksud saya peningkatan kapasitas. Kenapa dia bisa jadi itu? Karena dia mau jualan. Coba ya. Karena dia mau belajar bahasa Inggrisnya bagus sekali, ya kan? Jadi kalau kita mau nambah kapasitas kita, bukan semata-mata bukan dimulai dari nambah gaji, tapi kapasitas kita yang harus meningkat, ya. Ikut pelatihan, lalu kemudian ya kayak gini-gini. Oh, yang mana? Yang paling atas. Oh iya, makasih Pak. Maaf saya gaptek. Nah ini saya ikut pelatihan juga nih, Pak. Pelatihan menggunakan alat ini. Ya, jadi nomor 1 ketika Bunda PAUD kasih uang itu bukan langsung tiap orang dapat 10 juta gitu ya. Ya biasanya jadi sepeda motor, nggak jadi apa-apa. Anak-anak belum tentu, bener nggak? Nah jadi dibikin kayak gini, tapi kemudian ada rincian belanjanya buat apa gitu ya. Ini yang kita coba lakukan. Next Pak. Nah ini yang sudah kita lakukan. Coba kita lihat di Sarmi itu udah ada 50 orang yang udah kita latih. Semoga itu bisa menjadi teman diskusi. Di Biak belum ada. Kami nunggu
panggilan dari Bunda PAUD Via ini. Cuma tahun lalu udah dipanggil tapi belum jadi-jadi. Kita udah datang tapi belum jodoh belum ketemu. Yang dari Yapen ada Yapen? Tidak ada ya? Ya ini yang udah ini ya, Mamteng, Mapi, Mimika, Yahukimo, justru yang di atas banyak nih, Sorong, Raja Ampat di sana. Nah jadi ini yang sudah kita lakukan, ini yang orang-orang yang sudah kita latih ya. Selanjutnya Pak izin. Ini yang sudah kita punya ya, ada beberapa PAUD model. Kalau lihat ini yang warna hitam, ini bukan uang UNICEF, ini uang Pemda, itu ada di Paniai dengan Yahukimo. Ini total dari dana mereka, nggak ada dari UNICEF. Nah yang UNICEF yang biru-biru ini, yang biru-biru. Nah baru yang oranye ini yang bantuan dari Pokja Provinsi. Tuh lihat tuh, udah banyak bantuan Pokja Provinsi ini. Tepuk tangan dong untuk Pokja Provinsi ini, banyak nih banyak. Di Kabupaten Jayapura udah ada 2, Kota Jayapura ada 38, Mamteng Jaya ada 2, gitu ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang pakai baju batik biru ini serius ya ngurus untuk supaya ada PAUD model. Selanjutnya Pak. Nah ini kita sudah memberikan kurang lebih dampak kepada 7.000 anak. Ya mudah-mudahan dari 7.000 itu masa nggak ada 10 yang excel ya, yang bagus nantinya gitu ya. Dan itu mudah-mudahan menjadi masa depan yang lebih baik untuk tanah Papua. Amin. Ya apa yang kita lakukan itu yang kita sebut dengan optimalisasi tumbuh kembang. Kemudian bagaimana orang tuanya juga bisa kita bantu gitu ya. Kalau menurut ibu-ibu, kalau saya nanya gitu ya, kita di sekolah di PAUD gitu kita biasakan ngobrol sama anak gitu ya, nggak kita pukul. Tapi di rumah dia dipukul, bodoh kau, apa gitu. Itu kira-kira efektif nggak? Efektifkah tidak? Di sekolah kita baik-baikin, tapi di rumah dia tidak dipukul misalnya gitu. Itu pasti berdampak pada anaknya kan? Atau saya kalau boleh nanya, boleh nggak kalau mau ngaku dosa sedikit? Ada yang masih pukul anak kan? Di rumah? Tampar kan? Masih pukul tapi tidak tampar ya? Oh masih. Nah jadi itu kita ajari bagaimana tapi kalau nggak dipukul terus bagaimana Pak caranya supaya disiplin? Nah ya kan itu ada ilmunya, namanya positive parenting, namanya pengasuhan positif. Nah jadi misalnya kayak di Sarmi kemarin itu salah satu permintaan guru-guru di sana, guru-guru PAUD adalah bagaimana di depan PAUD itu dipasang spanduk. Kalau kau minum jangan antar anak ke sekolah, karena banyak sekali kasusnya mabuk dia pukul anak, bener gak? Ya kan? Nah jadi kita juga bagaimana PAUD ini bukan hanya guru-gurunya ini yang kita rangkul, tapi juga ibu-ibu guru nanti bisa jadi agen perubahan untuk bantu orang tua gitu ya. Nah alhamdulillah ya puji Tuhan udah banyak angka kekerasan anak yang turun. Kemudian sudah banyak yang punya akte kelahiran. Cerita di Sorong Raja Ampat misalnya, saya ketemu sendiri tuh di Sapokren ya, di Waisai. Ibu guru PAUD ini luar biasa. Ini setengah malaikat ini. Dia bayar sewa boat ya, sewa perahu sendiri dari Waisai itu untuk dia dari kecamatan ke Waisai hanya untuk urus akte kelahiran. Tidak pungut biaya, akhirnya dibantu sama kabupaten. Maksud saya penguatan PAUD itu untuk dapat akte kelahiran juga bisa dilakukan gitu. Ditanya pas mau daftar ada punya akte kan? Kalau belum ditulis kapan mau ini. Nah nanti tinggal tanya sama Dukcapil kapan bisa bantu. Misalnya gitu ya. Kemudian sudah banyak kinerja pembangunan daerah. Nah saya sedikit Pak izin kalau boleh. Setelah ini kan terima kasih ya. Di slide selanjutnya. Nah di modul yang satu lagi boleh Pak? Nah ini kalau boleh langsung ke halaman 15 saja Pak. Boleh diperkuat, diperbesar halaman 15 Pak. Nah ini kalau boleh diperbesar Pak. Nah ini ya, ini
ilmu utamanya kalau jadi guru PAUD, jadi pengelola PAUD harus ngerti ini. Ya, kira-kira di PAUD itu kita ngajarin apa? Menurut peraturan Menteri Pendidikan terbaru tentang standar tumbuh kembang anak, ya, itu yang nomor 1. Kalau lihat ini ya, yang tadi Pak, maaf, nah ini yang perlu kita perkuat di PAUD itu bukan dia menjadi pintar baca, bukan dia pintar nulis. Kalau ada yang bisa baca nulis itu bagus, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Ada yang bisa baca umur 2 tahun ya boleh, tapi jangan dijadikan amanat utamanya. Amanat utama di PAUD itu ternyata apa? Nilai dan budi pekerti. Nilai budi pekerti itu apa? Misalnya yang tadi Ibu bilang, upacara, baris berbaris, itu kan berarti dia belajar. Perlu dilakukan. Belajar apa? Sehingga kita bisa Apa, Bu? sama-sama mencapai Disiplin. Belajar apa lagi? Belajar apa lagi? Ya, kemandirian. Belajar ngantri, belajar gak dorong-dorong teman, belajar nasionalisme, dia bagian dari Indonesia dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi nomor 1 itu nilai dan budi pekerti. Nilai dan budi pekerti ini dihafal apa dilakukan? Dilakukan. Gimana caranya anak kecil itu bisa melakukan? Ya, kita harus jadi contoh. Setelah itu apa? Harus dilakukan berulang-ulang. Makanya saya tanya tadi, ada yang cuci tangan kah sebelum makan? Ada yang berdoa kah sebelum makan? Nah, itu namanya pembiasaan. Nah, itu ya. Jadi nilai dan budi pekerti ini itu menjadi kunci utama menyelenggarakan PAUD, bukan membaca dan menulis. Paham ya? Maka nanti kami di modul ini kami tulis apa kegiatan selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ada yang lakukan nggak MPLS 2 minggu sebelum mulai? Atau gitu masuk langsung, ini huruf A, ini huruf B gitu. Ada namanya MPLS ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana contoh-contohnya, pakai batu, pakai beras, pakai pasir gitu ya, memperkenalkan namanya lingkungan belajar yang sehat dan lain-lain gitu. Nah, ya, tapi utamanya itu. Nah, bagaimana cara menanamkan ini, menanamkan nilai dan budi pekerti ini? Pertama itu kita sebut yang namanya jati diri. Dia tahu dia siapa. Oh, saya anak Pania, saya anak Sorong, saya anak dia, saya anak Yapeng. Perlu nggak itu ditanamkan? Penting, bukan lagi perlu, penting. Kalau kita tahu asal kita di mana, maka kita nggak gampang. Mau dibuang kemana aja kita udah punya akar. Ibarat pohon tuh punya akar, gitu ya. Nah, pembiasaan itu bisa dilakukan ketika belajar. Tema apa misalnya? Untuk menanamkan jati diri, saya orang Jayapura atau saya orang Tabi, saya orang Mamta. Tema apa misalnya? Diri sendiri, apalagi? Tema apa lagi? Aku dan keluargaku, ya kan? Dikasih tahu, nama saya Pria Santri Beringin, fam kami Beringin, bapak saya dari Sumatera Barat. Nah, gitu-gitu, ya kan? Jadi ketahuan saya orang mana kan? Saya orang mana? Ya? Orang Batak. Udah dibilang Sumatera Barat kok Batak, Bu. Memang saya lahir besar di Medan, jadi kayak orang Batak. Orang Minang ya sekarang. Tapi, nah, jadi ketahuan jati dirinya. Selain itu apa jati diri lagi? Dia tahu bahwa dia bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk orang lain. Jadi dia harus memberikan manfaat. Apa yang perlu tanamkan? Toleransi. Bagaimana menanamkan toleransi buat anak-anak? Kira-kira kegiatan apa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di PAUD? Bermain bersama, apalagi? Bagi-bagi makanan. Nah, nggak boleh rebutan mainan. Nah, itu namanya pembiasaan untuk jati diri ya. Lalu kemudian kegiatan bermain belajar. Nah, baru yang namanya dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Ini boleh, bahkan ini menjadi amanat dalam PAUD. Jadi salah kalau sama sekali nggak kenal huruf, itu juga nggak benar gitu ya. Tapi yang penting di situ adalah konsepnya. Bukan berapa? Berapa? Bacanya kayak gitu ya. Jadi
konsep dasarnya boleh gitu ya. Apa yang dimaksud dengan 1 tambah 1? Saya punya 1 botol, ibu punya 1 botol. Nah, kalau ini dengan ini, jadi tambah sedikit tambah banyak. Tambah banyak karena yang ini 1, ini jadi 2. Nah, ini namanya konsep tambah-tambah. Nah, yang diperkenalkan apanya? Tambah-tambahnya apa konsepnya? Konsepnya lebih banyak, lebih sedikit, begitu ya. Nah, itu namanya numerasi gitu. Science, ada yang pernah ngajarin science? Apa science yang paling sederhana? Nah, bunga boleh, apalagi? Pencampuran warna ya, waktu melukis ya, hijau tambah merah tambah kuning jadi hijau ya, betul ya Bu ya? Meiji Kuhinibio ya. Benar ya? Ya. Nah, kemudian rekayasa seni, ada yang dia ngajar nari di PAUD-nya? Ada. Nah, itu penting gitu ya. Nah, jadi konsep ini yang Bapak dan Ibu harus kuasai. Nah, saya izin kalau boleh sedikit satu lagi di halaman, enggak masih yang tadi Pak, izin Pak ke bawah. Halaman berapa ya? Terus lagi Pak, ada tabelnya nanti. Nah, ini Pak, izin. Nah, ini contoh kegiatan pembiasaan. Nah, kami membantu Pokja, kami membantu kabupaten untuk punya modul ini. Nah, modul ini minta maaf kalau misalnya nggak sempat dilatih pun baca sendiri bisa, harusnya bisa. Contoh kegiatannya apa? Ya, jadi misalnya nih, ini pembiasaan ya. Kapan pembiasaan untuk kasih vitamin A dan obat cacing? Ada yang tahu nggak bulan vitamin A? Iya, ada tulisannya di sini kan? Februari dan Agustus, terima kasih. Ada yang masih ngajarin itunya nggak? Anak-anaknya? Apa tuh? Vitamin A, kau buta senja lama. Kurang vitamin A, kau buta senja lama, makin lama matamu buta. Tak perlu kau susah untuk menjaga, makan saja buah sayur berwarna. Itu nggak diajarin lagi ya di TK sekarang? Ya? Belum tahu. Ya, itu saya belajarnya waktu saya TK. Nah, jadi ini koordinasinya siapa? Yang ngasih vitamin A, Ibu boleh nggak ngasih vitamin A? Tugas kesehatan, jangan pintar-pintar. Vitamin A, 1 orang 3 ya. Anak-anaknya langsung jegang ya. Gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh. Jadi jangan Bapak dan Ibu mengambil alih yang bukan tugas Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini kita kasih. Kemudian ukur tinggi. Ada yang udah punya pita lila belum? Lingkar lengan atas. Ada siapa yang udah punya di PAUD-nya? Pita lila. Ada yang udah punya? Belum punya? Ya? Punya. Ya, nanti minta sama bundanya yang beliin kan ya. Itu murah kok. Nah, pita lila ini seperti yang Ibu bilang itu untuk mencegah stunting ya. Jadi dia stunting wasting itu ternyata bukan dilihat lingkar kepala, lingkar perut sama tinggi badan sama berat badan aja gitu. Tapi belajar apa, untuk seni apa gitu-gitu ya. Nah, nanti materi itu ada di materi pengembangan rencana pembelajaran ya, Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa, ibu-ibu, bunda-bunda bisa mengikuti dengan senang, dengan riang gembira. Saya yakin nanti pelatihannya nggak kayak saya ceramah, tapi ada main-main, ada bikin-bikin simulasi begitu ya. Nanti kita bikin contoh rencananya kayak apa gitu-gitu, gitu ya. Jadi mungkin dari saya demikian dulu, Pak Sem dan teman-teman Pokja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa menjadi pemantik diskusi ya. Silakan kalau Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan dahulu wah ini jadi fungsi ganda ini gitu. Atau saya langsung aja. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya tutup dari yang sesi saya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak nanya juga nggak apa-apa. berbagi.
Boleh cerita nggak Bu gimana Bu cara apa yang dilakukan setiap hari, dan menurut Ibu gimana pengalaman sebagai kepala sekolah yang juga ngurus guru gitu ya? Pernah dikasih pelatihan apa gitu? Silakan. Baik. Perkenalkan nama dulu. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Agustina Wali. Saya dari sebagai kepala sekolah di TK Pamai Kehiran. Kehiran Sentani. Iya. Di sini pengalaman kami di dalam mengelola sekolah, seperti tadi Bapak sudah banyak yang sudah sampaikan. Yang kami di sini yang kami melihat untuk bagian kesehatan, misalnya kami ada memang kerjasama dengan puskesmas, itu setiap bulan ada penimbangan. Tapi itu kami dari tahun ke tahun kayaknya dikasih vitamin juga kepada anak, terus cacing. Tapi saya juga sendiri tanya sama petugas, saya bilang, suster, apakah tidak ada susu atau makanan PMTS untuk anak-anak, karena itu sangat penting. Karena kalau kita melihat di pinggiran kota itu sangat dibutuhkan. Karena kalau kita melihat untuk gizi daripada anak-anak itu sangat penting untuk anak-anak yang ada di pinggiran kota, itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya kita kesehatannya, tetapi dia punya fisiknya perlu dikasih makan juga. Bukan hanya datang timbang saja. Saya sempat juga bicara sama petugas kesehatan, kalau boleh dikasih makanan tambahan untuk gizi anak. Saya pernah tanya, saya bilang, ada susu atau tidak, atau ada kacang hijau tidak. Tapi kalau boleh, saya bilang kalau boleh itu sangat penting, dibutuhkan. Kalau kita bicara untuk mencerdaskan anak-anak, kalau kita tidak imbangi dengan pemberian makanan itu tidak bisa. Karena kalau kita melihat perkembangan di pinggir kota itu sangat dibutuhkan. Paut-paut yang ada di pinggiran itu sangat dibutuhkan. Kalau mungkin kita melihat kalau TK ya mungkin sedikit berkembang, karena kalau PAUD ini tidak memungut biaya. Jadi itu menjadi perhatian dan pengalaman yang kami hadapi selama ini, yang kami lihat di sekitaran lingkungan kami, mungkinnya di Kabupaten Jayapura, dan itu memang kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAUD. Bukan hanya PMTAS, tapi juga sarana prasarana sangat dibutuhkan. Dan itu juga menjadi perhatian untuk pemerintah, baik provinsi dan juga kabupaten kota. Kalau boleh bisa langsung terjun ke lapangan melihat, karena banyak yang dibutuhkan di sana. Jadi itu yang kami harapkan dari UNICEF, apakah tidak ada bantuan langsung turun ke kampung? Dan karena itu yang dibutuhkan oleh para tenaga guru, pendidik PAUD yang ada di sekitar pinggiran kota. Terima kasih. Kalau boleh balik lagi, makasih banyak tepuk tangan untuk Ibu Agustina berbagi keresahan dan ininya. Kan Ibu berarti nanyanya ke petugas kesehatan tadi ya? Jawabannya apa? Dia bilang, aduh Ibu tidak ada, kami hanya tugasnya hanya untuk menimbang, terus pada saat pemberian vitamin dikasih obat cacing juga sedikit. Tapi saya sampaikan kalau boleh Bapak bisa dengan mitra kerja sama yang dengan mitra kerja yang lain, mungkin bisa, saya bilang seperti UNICEF dan lainnya, itu kalau boleh ada kerjasama supaya itu sangat dibutuhkan. Saya bilang begitu. Terima kasih banyak. Ya, jadi saya kalau boleh kembali menjelaskan tadi konsep kerjanya. Jadi UNICEF ini bukan lembaga pemberi bantuan, ya. Jadi kita mendorong Pemda atau nasional untuk membuat penganggaran dan kegiatan yang memang sesuai dengan kemampuan daerah dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Artinya
kami belum pernah ada program bagi-bagi susu, bagi-bagi telur, itu enggak. Biasanya kita mendorong ya. Di Kota Jayapura misalnya kita ada yang namanya aksi bergizi, program aksi bergizi. Itu selain makanan sarapan, kalau nggak salah 2 kali seminggu kan, aksi bergizi sama PKK. Baru ada obat tambah darah, ya, obat tambah darah untuk remaja, gitu ya. Nah, yang mau saya ceritain adalah suarakan itu. Nah, pengalaman kami di Kota Jayapura itu akhirnya ketika kita lakukan itu PKK malah nambah, gitu ya. Jadi misalnya kita ngasih 1 porsi gitu, nanti PKK nambah, gitu. Nah, maksud saya seringkali itu anggarannya atau pesan-pesan itu tuh nggak nyampe, gitu ya. Makanya saya bilang tadi di awal tadi, ibu-ibu guru ini jangan hanya menutup diri untuk ngurus sekolahnya, tapi kumpul-kumpul sama tetangganya, apalagi bu kepala sekolah gitu, suarakan untuk bikin pokja, gitu. Pokja kabupatennya seperti apa, gitu. Nah, kalau kami terus terang bukan menolak segala macam ya, tapi kami juga kan punya keterbatasan ya bu ya. Maksudnya kami nggak punya kemampuan untuk kalau gitu ya kenapa di tempat ibu. Waduh, berapa banyak ya? Gitu. Jadi kita nggak punya. Jadi maksud saya follow up dari sini adalah doronglah atau sama teman-teman yang sama-sama di kabupaten, mungkin di distrik yang sama, doronglah pokjanya, gitu. Dorong pokjanya bagaimana nih kita perlu nih PMT gitu. Tapi saya pikir sebelum menjawab tadi susu atau bukan, kalau saya boleh nanya, rata-rata kalau susu di PMT itu apa? Susu apa yang dikasih? Ya? Susu kota kan, benar nggak? Yang kota ya, yang kota atau ultra begitu ya. Nah, itu kandungan gulanya tinggi sekali. Apakah betul itu yang dibutuhkan sebagai gizi tambahan anak? Belum tentu. Ya, gulanya itu tinggi sekali. Yang kita perlu sebelum kita tentukan tadi perlu susu kah, perlu telur kah, adalah pengetahuan tentang kecukupan gizi, gitu. Nah, jadi lain kali kalau itu mungkin sama petugas gizi ke puskesmasnya, kira-kira anak umur segini itu perlu kalsium berapa, atau pengganti susu apa misalnya. Kan susu itu untuk sumber apa? Protein dan lemak ya. Mungkin sebagian juga ada ada vitamin di situ ya, kalsium, fosfor juga ada di situ. Nah, apa pengganti itu? Saya mengalami di anak saya yang kedua itu di awal setelah dia lepas ASI nggak bisa minum susu sapi. Jadi kita beralih ke susu kedelai. Gitu. Nah, yang kita cari itu bukan pengganti susunya, tapi kalau ada di susu sapi lemak dan protein, berarti apalagi, tapi dia nggak bisa kan. Nggak mungkin saya kasih ayam gitu, karena ayam kan nggak ada susunya gitu ya. Jadi gantinya apa? Susu kedelai gitu. Jadi maksud saya bu, izin bu, 2 PR-nya, 1 bentuklah atau doronglah pokja itu. Jadi ya kalau misalnya nggak kejauhan pokja, orang tua aja untuk berpikir bersama ini bagaimana begitu, dan tidak harus susu. Mungkin kacang hijau kah atau apa begitu yang mungkin lebih terjangkau gitu ya. Nah, ada yang sudah punya program pangan keluarga kan, misalnya di halaman PAUD-nya, di halaman TK-nya begitu. Mungkin udah tanam-tanam kacang kah atau apa? Belum ada ya. Gak apa-apa, tapi maksud saya kalau kita berpikir, jadi namanya itu berpikir berkembang ya, bertumbuh. Berpikir berkembang itu kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan sekarang ketimbang kita menunggu. Tapi yang jelas saya izin, karena kami kenal sama pokja-pokjanya, nanti kami akan sampaikan itu sebagai penyambung lidah ibu gitu. Tapi kalau sekarang ini kami mendorong apa yang bisa kita dorong bersama-sama, mari kita dorong sama-sama. Tapi sebelum itu pastikan dulu ibu paham bahwa kebutuhan gizi anak itu ABCD gitu ya, bukan susunya, bukan ininya, tapi kayak protein itu perlu berapa, vitamin apa aja gitu.
Mungkin itu Bu Ije, respon dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin ya saya hanya masukkan saja. Ya boleh itu ya setiap pokja, baik dari kabupaten, distrik sampai aparat kampung itu yang perlu dikembangkan. Itu yang perlu didorong supaya ada kerjasama supaya dia ke bawah. Kita yang sekolah-sekolah ini sudah mereka bisa bina kami seperti itu. Mungkin itu yang tidak kurang sama sekali. Jadi itu menjadi perhatian bagi Bunda PAUD Provinsi supaya Bunda PAUD Kabupaten, Distrik dan Kampung mungkin bisa bergerak supaya kami yang di kampung itu bisa merasakan semua ada kerjasama yang baik begitu untuk kemajuan anak bangsa kita. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Kalau untuk kami di sekolah sendiri, kalau untuk makanan itu kami sudah bagikan ke orang tua, bahwa orang tua berpartisipasi dalam pemberian PNTAS itu. Kalau kami 1 bulan 2 kali itu dari orang tua. Seperti itu. Bukan kami tuntut harus saya susul tidak, tapi hanya tanya saja sebelah tutupnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Makasih banyak. Jadi masukannya adalah dari Pokja dorong kalau bisa digaungkan lagi program makanan tambahan ya Bu ya, sampai ke TK-TK dan PAUD begitu ya Bu ya. Ada lagi mau berbagi cerita, mau berbagi praktek baik, atau Pak sudah cukup, kami sudah lapar? Saya mungkin tambahkan sedikit. Silakan Pak. Ibu, iya, berkaitan dengan Pokja tadi, surat kami itu kami tujukan ke Dinas Pendidikan karena Kabupaten Jayapura belum terbentuk Pokjanya, Pokja Bunda PAUD. Jadi kami sedang mendorong ya untuk terbentuk, sehingga nanti setelah dari situ baru dibentuklah yang distrik seperti itu. Jadi kita masih menunggu. Kemarin memang kita berencana untuk mengukuhkan Bunda PAUD-nya, tapi Ibu Ivon sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, jadi belum sempat. Jadi kita menunggu siapa Bunda yang nanti kemudian akan ada untuk kita kukuhkan bersama, termasuk juga Kabupaten Jayapura. Kerom, Kabupaten Kerom. Bundanya sudah ada tapi Pokjanya belum terbentuk. Seperti itu. PAUD kami setelah kami PKK Distrik Yawosi membentuk raker, PAUD kami diusul sebagai salah satu PAUD holistik di Distrik Yawosi. Nah, terus salah satu kegiatan dari PAUD AI itu ya penimbangan peserta didik setiap bulan. Setelah disahkan sebagai PAUD holistik, kami bekerja sama dengan Puskesmas Yawosi untuk penimbangan setiap bulan, untuk mereka lagi melihat langsung proses penimbangannya seperti apa, yang pengawasan juga dari Puskesmas. Nah, terus setelah kami buat surat ke Puskesmas, mereka bilang tidak bisa monitoring atau mereka mengawasi ke PAUD setiap bulan. Jadi bagaimana nanti kalau saat penimbangan, kami juga kan belum tahu proses penimbangan dan pengukuran lain sebagainya. Jadi harus ada pendampingan dari petugas kesehatan, ya, supaya mereka mendampingi langsung saat penimbangan dan pengukuran itu. Mereka karena tidak menjawab pertanyaan kami, terus kami minta salah satu petugas kesehatan untuk membantu kami untuk kasih tahu bagaimana pengukuran berat badan dan tinggi badan dan juga lila. Akhirnya kami sudah berjalan. Terus apakah selanjutnya dari itu bagaimana proses penimbangan atau pelaporan
sebenarnya nanti kayak ini. Iya seperti itu. Nah, terus pemberian PMT setiap bulan juga berasal dari orang tua peserta didik juga untuk menambah isi dari peserta didik. Iya seperti itu. Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih waktu saya kembali. Posyandunya itu kalau bisa ada sekali kah ditaruh di PAUD ibu gitu. Jadi atau pas mereka posyandu ya PAUD-nya sedikit diliburkan untuk itu. Jadi anak-anak muridnya dibawa ke posyandu yang mengadakan gitu Bu. Biasanya gitu. Jadi layanannya tetap ada walaupun pelaksanaannya nanti di posyandu, nggak di PAUD gitu. Karena kan kita jadi misalnya mereka udah kan kalau jadwal posyandu kan udah fix itu ya, setiap puskesmas biasanya setiap puskesmas tuh udah kasih jadwal gitu kan. Dan mereka kasih tahu tuh, jadi kita bisa kasih itu ke orang tua. Nah, orang tua nanti yang akan bawa langsung ke posyandu itu juga nggak apa-apa Bu. Nah pengalaman biasanya kalau anaknya udah di atas 2 tahun, udah lepas imunisasi dasar, itu udah malas dibawa ke posyandu, bener nggak Bu? Iya kan? Nah, jangankan anak saya juga begitu sih Bu, saya ngaku aja. Karena udah lengkap. Nah, padahal imunisasi itu ada yang udah umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai ada yang sekarang itu imunisasi cervix itu remaja ya, kalau nggak salah 12 tahun kan gitu untuk remaja putri. Gitu. Jadi kalau boleh Ibu Cynthia, sarannya jangan kita ngotot gitu. Wah, ya kalian harus ikut jadwal kami nggak gitu. Tapi mereka punya jadwal di mana? Nah, kalau misalnya jadwalnya di posyandu X gitu ya kita tinggal kasih surat sama orang tua. Besok ada jadwal posyandu di sini, jadi boleh nggak datang ke PAUD misalnya kayak gitu untuk melakukan timbang dan ukur tinggi gitu. Mungkin begitu Bu. Tapi yang lebih bagus memang cara kedua, yaitu guru-gurunya juga mendapatkan pelatihan bagaimana mengukur dan timbang. Gitu mungkin Bu. Iya, Jim, jadi berarti penimbangannya di posyandu saja atau di PAUD? Kita lakukan juga di PAUD? Tidak perlu. Jadi kan Ibu tahu ya namanya berat badan ideal, tinggi badan ideal laki-laki perempuan, usia berapa, kan ada tuh grafiknya. Kalau dulu di sekolah namanya kartu menuju sehat ya, KMS ya. Nah di situ tuh diketahui tuh, oh anak ini umur 3 tahun, tingginya segini, beratnya segini, berarti ideal. Laki-laki kurangkah, perempuan kurangkah. Nah itu tuh yang penting itu adalah kita tahu bahwa anak murid kita yang penting bagi kita di PAUD, kita punya datanya gitu. Jadi kita punya data apakah yang melakukan itu posyandu, nggak apa-apa. Jadi kita nggak melakukan nggak apa-apa, itu namanya PAUD HI juga. Jadi layanannya yang tetap ada, tapi pelaksanaannya di posyandu nggak apa-apa, itu boleh gitu Bu. Gitu. Jadi bukan semuanya kalau PAUD HI semuanya harus ada di PAUD Ibu, nggak juga. Gitu. Nah, jadi konsep yang di Perpres 60 itu bahkan kayak misalnya layanan akte kelahiran, kan nggak mungkin nyata akte kelahiran di PAUD kan ada layanan yang datang kan, ada sebagian itu malah kepolisian ikut turun gitu. Jadi kan nggak mungkin polisinya berkantor di PAUD gitu kan. Nah, jadi kalau di PAUD-nya nggak sempat nimbang, ukur, lakukan di situ. Nah mungkin kebijakan kepala sekolahnya, oh besok karena ada jadwal posyandu kita nggak sekolah ya, silakan nimbang, itu boleh gitu. Kira-kira begitu Bu Cynthia. Iya. Izin dari Raker PKK Distrik. Raker PKK Distrik yang menetapkan. Iya. Baik. Karena permintaan dari kabupaten harus salah satu distrik ada perwakilan PAUD Kelistik. Kabupaten itu dinas atau PKK Kabupaten? PKK Kabupaten. Oke. Jadi saran saya nanti sampaikan kepada sekretaris atau Ibu Ketua supaya dibuat kerjasama dengan puskesmas terdekat, dan itu harus dalam bentuk MOU. Jadi pembagian tugas di situ jelas dari puskesmas, karena puskesmas itu ada layanan dalam gedung dan ada layanan luar gedung. Jadi itu bisa digunakan, hanya disepakati jadwalnya.
Jadi ada kerjasama supaya pembagian tugas jelas. Terus sampaikan ke Ibu Ketua, memang harus ada pelatihan untuk melatih kader-kader termasuk guru, begitu supaya bisa tahu tadi ya yang Pak Santri jelaskan dan sampaikan. Terus kemudian kalau misalnya Ibu datang ini Pokja yang mengutus, bisa juga dari inisiasinya dari Pokja untuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Nanti sampaikan pesan saya ya untuk Pak Ketua, khusus untuk Pokja Biak itu harus membuka diri untuk bisa kerjasama dengan OPD yang lain. Karena kita bicara PAUD terintegrasi itu bukan hanya dinas saja, apalagi bicara pemberian makanan tambahan itu tidak bisa dari dinas. Itu adanya di Dinas Kesehatan karena berkaitan dengan gizi. Begitu. Jadi kenapa harus kerjasama? Karena programnya ada di situ, anggarannya ada di situ. Begitu, tidak bisa semuanya dari dinas-dinas, hanya mungkin dari sisi peningkatan kualitas guru, lalu sarana prasarana itu yang bisa mereka intervensi. Lebih dari itu tidak bisa. Jadi gitu barangkali Pak ya. Iya. Jadi bisa membuat MOU, tapi nah pelaksanaannya tetap saja teknis pelaksanaannya tidak wajib harus di PAUD gitu. Kalau udah ada posyandu ya nggak apa-apa posyandunya yang datang atau kita yang ke posyandu gitu, tapi tetap nanti didampingi sama Dinas Kesehatan. Puskesmas, Ya, ya, sorry, KPK. puskesmas. Iya. Cip. Iya, Masih ada? izin Bapak. Beberapa tahun yang lalu Pokja Kabupaten sempat ada membuat MOU dengan OPD yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Kami salah satunya diundang untuk ikut kegiatan itu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kesepakatan itu bisa dilakukan. Nah kalau izin ya, kalau boleh sedikit berbagi kunci suksesnya, itu kalau bundanya itu bergerak. Nah kalau bundanya yang perintah, karena perintahnya itu kan perintah 01 sebenarnya gitu ya. Kalau bupatinya itu biasanya 02. Ini ibu bupatinya 01 biasanya, enggak ya? Nah tapi maksudnya kalau ada kepemimpinan, jadi walaupun ya MOU itu siapa aja bisa bikin, tapi bahwa MOU itu dipatuhi apa tidak itu kan butuh kepemimpinan gitu ya. Nah itu kan butuh didorong gitu. Nah itu doronglah supaya bundanya juga mengingatkan barangkali begitu ya Pak Sem ya kepada dinas-dinas terkait. Tapi saya sepakat kita tuh bergerak ya, yang penting itu bergerak itu cari teman. Kalau kita nggak bisa lakukan dengan mengandalkan dinas puskesmas, maka kita cari teman posyandu. Jadi cari tahu jadwalnya. Nah nanti umumkan ke orang tua kapan mereka bisa ditimbang. Karena bagi kita bukan kegiatan nimbangnya yang penting, tapi data tentang sehat tidaknya anak kita di PAUD itu yang penting. Untuk ngambil butiran-butiran kecil, tahu nggak kenapa? Perlu dilakukan. Kenapa anak itu umur 2 tahun dia harus bisa NP 1 misalnya? 3 tahun gitu ya. Itu ada di buku buku KIA. SDIDTK, tahu ya? Simulasi dini SDIDTK, simulasi dini. Ya, pokoknya itu kepanjangannya itu ada ketahuan nanti umur 2 tahun harus bisa apa aja, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, kemudian omongannya apa yang berapa kata dia minimal. Nah itu ada di buku KIA 2016 tuh. Kalau sekarang kayaknya udah ada yang baru. Yang dulu tuh yang mengingat saya tuh buku KIA tuh yang 2016 yang sampulnya warna pink, warna merah jambu. Nah itu bagus sekali kalau dibaca ya, diikuti. Jadi itu barangkali dari saya. Sekali lagi saya berharap Bapak dan Ibu ibu-ibu, bunda-bunda tidak bosan dan bisa membawa sesuatu yang bermanfaat untuk pulang. Sekali lagi mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.